Ini golongan yang pertama yang didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah, yaitu adalah yang membaca doa setelah adzan dikumandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling mulia kecuali mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya, ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, sehingga di malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak di majelis ilmu, dan sekaligus kita niatkan i'tikaf dari waktu maghrib sampai waktu isya. Ada satu riwayat yang sahih atau hadis yang sahih bersumber dari baginda Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan ada 3 amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengangkat derajat seorang mukmin kelak pada yaumul qiyamah. Jadi tidak hanya sekedar diampuni oleh Allah taala, tetapi juga diangkat derajatnya oleh Allah taala kelak pada yaumul qiyamah. Yang pertama kata beliau adalah isbaghul wudu' 'alal makari, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun dalam situasi yang berat. Kita berwudu seperti yang dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjidnya Allah Ta'ala dalam rangka salat berjamaah. Kemudian yang ketiga kata beliau, intidharus salati ila salat, menunggu dari satu salat fardu sampai salat fardu berikutnya. Bahkan beliau mengatakan fadzalikumur ribat, itu yang setara kebaikannya dengan ribat fi sabilillah. Kita niatkan badal maghrib ini, kita niatkan i'tikaf sampai insyaallah nanti memasuki waktu salat isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan dijadikan pemberat timbangan amal kita kelak pada yaumul qiyamah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan bagi kita semua sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan kemuliaan dan kebaikan untuk umat ini. Bahkan tidak
terputus beliau untuk selalu memohonkan ampunan lil mu'minina wal mu'minat, bagi setiap yang beriman kepada Allah, setiap mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini kemudian yang menjadi satu kebiasaan kita kalau kita mengikuti khutbatul Jum'ah. Pada setiap khatib membaca khutbahnya dan menutup khutbah dengan berdoa, biasanya dimulai dengan doa yang begitu istimewa. Doa ini terinspirasi dari apa yang menjadi kebiasaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah ampunanmu bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, mukmin baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang mereka masih hidup ataupun yang telah mendahului kami semua. Dan ini Masya Allah satu kebiasaan yang baik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan, dan kemuliaan itu otoritas Allah Ta'ala. Izzah itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Izzah itu milik Allah dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan milik orang-orang beriman. Ini yang kemudian Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Silahkan kita buka Al-Quran pada surah yang ketiga, pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi. Bagaimana kalau sekiranya kami nanti mengumpulkan manusia liyaumin la raiba fi, pada hari yang tidak diragukan. Maksudnya adalah pada hari kiamat. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala seluruhnya, minal awwalina wal akhirin, baik dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir. Liyaumil la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Jadi la raib itu artinya tidak ada keraguan. Ini menuntut sebuah keyakinan, Pak. Oleh karena di awal surat Al-Baqarah pun juga ketika Allah Ta'ala terangkan tentang Al-Quran, apa firman Allah Ta'ala? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Nah, sehingga konsepnya orang beriman itu selalu yakin, Pak. Ya, tidak ada keraguan, apalagi itu kalau sudah menjadi bagian ketetapan Allah Ta'ala, bagian apa yang menjadi petunjuk baginda Rasulullah SAW, tidak ada keraguan kita, Pak. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Pasti benar firman Allah dan pasti benar apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang mukmin itu selalu yakin. Beda konsepnya mukmin orang beriman dengan orang di orang Islam. Apalagi kalau konsep barat itu harus didasari dengan sesuatu itu harus sesuai dengan realita dan materi, ya. Jadi sehingga mereka mengenal namanya materialisme. Jadi sesuatu baru terbukti kebenaran kalau memang terlihat, ya, secara kasat mata. Kalau orang beriman kan tidak mesti kebenaran itu harus dilihat secara kasat mata. Ada sesuatu yang cukup dengan apa, Pak? Keimanan, Pak. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, la raiba fi.
ya, tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Apalagi kalau yang itu adalah statement Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, statement Rasulullah SAW di dalam hadisnya, maka bagi orang beriman adalah at-taslim, ya, kita mesti percaya, yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat berikutnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, Engkau adalah Raja segala raja, Engkau yang memberikan kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki, Engkau juga yang mengambil dari siapa yang Kau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Engkau hinakan juga siapa yang Kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ayat ini kata para ulama tafsir adalah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada umat yang mulia ini, umat Nabi SAW, berkat daripada doa beliau, berkat daripada doanya Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih, baginda Rasul mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa khusus yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Likulli nabiyyin, semua nabi itu punya doa yang khusus yang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata beliau SAW, wa inni uridu an akhtabi'ah, tapi aku simpan doaku, tidak aku minta di dunia, kata beliau, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar itu nanti menjadi apa? Syafaat bagi umatku, kata beliau, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung meminta doa beliau disegerakan di dunia ini seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang lainnya, yang penjelasannya para ulama hadis dalam hal ini memang berbagai macam tafsiran hadis, ya. Ini hadis menunjukkan doa-doanya para nabi itu mustajabah, ya. Jadi doa-doanya para nabi itu semua apa? Dijabah, mustajabah. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya, ya, mustajabah doanya para nabi dan rasul. Tafsiran yang kedua daripada hadis ini adalah ada nabi yang ketika mereka ditolak dakwah mereka, ketika mengajak manusia beriman kepada Allah Ta'ala, maka kemudian mereka, para nabi dan rasul, mendoakan orang-orang yang belum mau beriman kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, agar dibinasakan. Tapi baginda Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu, Pak. Ini makna, salah satu makna hadis tadi, wa inni ikhtaba'u, aku ini sembunyikan, kata Nabi, aku tidak meminta itu disegerakan di dunia ini. Tujuannya adalah syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, supaya ini nanti menjadi doa-doa yang terbaik, syafaat-syafaat yang terbaik yang aku berikan nanti kepada umatku pada hari kiamat. Dan tafsiran yang ketiga dari hadis ini, kata para ulama hadis, adalah maknanya adalah baginda Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Nah, sehingga di dalam bahasan akidah itu, kalau kita kaji dalam tema akidah, mungkin di sini kalau ada bahasan akidah, salah satu temanya lah tentang syafaat, Pak. Ternyata yang bisa mendapatkan syafaat itu juga diantaranya adalah ahlul kabair, orang yang berbuat dosa besar saja masih ada peluang bisa mendapatkan daripada syafaat Allah Ta'ala, Pak. Ya tentu selain daripada dosa apa, Pak? Dosa kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Jadi di dalam konsep ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berbuat dosa besar lalu meninggal dunia masih berpeluang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW berdasarkan hadis tadi, Pak. Wa inni akhtabi'u, kata Nabi,
aku simpan doaku itu, tidak aku minta segera di dunia, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Inilah yang nanti akan menjadi kebaikan syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dan ini sekali lagi menjadi tanda apa, Pak? Kasih sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi baginda Nabi SAW memiliki kelembutan jiwa yang luar biasa. Jauh pikiran beliau adalah bagaimana nanti umat ini mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa-doa beliau yang beliau panjatkan kepada Allah Ta'ala. Beliau tidak minta di dunia disegerakan, tetapi disimpan menjadi kebaikan untuk umatnya nanti pada hari kiamat. Ini tentu sekali lagi adalah tanda baginda Rasul begitu adalah memberikan cinta kasih sayangnya kepada kita semua, Pak. Jadi salah satu bentuk balasan kita kepada beliau sebenarnya para jamaah rahimakumullah, setiap kali disebut nama beliau, lisan kita jangan lupa tidak membaca salawat. Setiap kali disebut nama baginda Nabi Muhammad, minimal kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul katakan, Pak, siapa saja yang mendengar nama beliau disebut tapi tidak membaca salawat kepada beliau, apa kata beliau? Itulah hakikatnya orang yang bakhil, ya. Bakhil itu apa? Orang yang pelit, kata Nabi, ya. Jadi pelit menurut beliau itu, bakhil menurut beliau adalah sekedar disebut nama beliau tapi orang tidak membaca salawat, kata beliau. Itulah orang yang bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk balasan yang kita lakukan untuk beliau, kebaikan beliau, rahmat beliau, kasih sayang beliau. Diceritakan di dalam riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Muslim, ya. Ini kami kutipkan satu hadis dari Imam Nasa'i dan juga terdapat di dalam hadis Imam Muslim. Ana Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an, ia berkata, kuntu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku pernah berucap kepada Nabi. Ya, jadi Abdullah bin Sarjis ini pernah berucap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan sahabat ini? Ya Rasulullah, ghafarallahu laka. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ghafarallahu laka. Wahai baginda Rasul, Allah memberikan kemuliaan kepada Anda, engkau mendapatkan ampunan Allah. Ya, seperti di surat Al-Fat, ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Walaka, dan demikian juga untuk engkau wahai Abdullah bin Sarjis. Jadi Abdullah bin Sarjis mengatakan, ya Rasulullah, engkau dimuliakan, semoga engkau mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Itu dengan ampunan Allah, maka Rasul mengatakan walaka, demikian juga engkau mendapatkan ampunan Allah sebagaimana engkau mendoakan aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Asim berkata, fakuntu lahu, lalu aku bertanya kepada Abdullah bin Sarjid, astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah baginda Rasulullah SAW memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untukmu wahai si fulan? Qala na'am. Iya, kata Abdullah bin Sarjis, Rasulullah SAW juga memohonkan ampunan kepadaku. Walaka, dan juga ampunan untukmu wahai si fulan, ya, wahai Asim. Maka kemudian beliau membaca satu ayat di dalam Al-Quran, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Masya Allah, ya. Wastaghfir li dzambika, maka mintalah ampunan terhadap kesalahan dan dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakan ampunan itu juga untuk setiap orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan.
Dan ini langsung perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallam, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Nah, sehingga salah satu kemuliaan, kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada orang-orang yang kemudian didoakan yang mulia oleh Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan doa-doa yang disampaikan Rasul SAW kepada kita semua, Pak. Siapa di antaranya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam beberapa hadis sahih. Yang pertama adalah ad-du'a'u bima warada ba'dal adzan. Orang-orang yang mendawamkan atau membiasakan berdoa setelah menjawab adzan dikumandangkan. Jadi golongan yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang setiap kali mendengarkan adzan dikumandangkan, setelah adzan dikumandangkan, ia membaca doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza sami'tumul muadzin," apabila engkau mendengarkan muadzin, maksudnya adalah muadzin sedang mengumandangkan apa? Adzannya. Faqulu misla ma yaqul, maka jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin, kata beliau. Jadi apa yang diucapkan oleh muadzin, itulah yang kita jawab. Illa, kata beliau, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Faqulu, kata Nabi, maka jawablah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Jadi berarti apa saja yang diucapkan oleh muadzin, maka kita yang mendengarkan adzan itu jawabannya sama seperti yang diucapkan oleh si muadzin, kecuali pada dua kalimat tadi, pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kenapa kalimat ini, Pak, berbeda jawabannya, Pak, dibandingkan dengan kalimat yang lainnya di dalam azan? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan satu pandangan yang luar biasa, Pak. Kenapa jawaban pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu berbeda dengan ucapan pada umumnya, Pak? Apa kata beliau? Ketika orang bisa menunaikan salat, bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang memampukan hamba itu. Karena Allah Ta'ala yang memampukan kita semua untuk bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala, maka kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Bukan karena kuatnya fisik terkadang, bukan karena gagahnya badan kita, tidak, Pak, tapi karena Allah Ta'ala memampukan iman kita, memampukan fisik kita untuk melangkah menuju rumah-rumah Allah Ta'ala untuk menunaikan panggilannya. Maka jawabannya adalah hayya 'alas shalah, itu adalah la haula wala quwata illa billah. Demikian juga pada kalimat hayya 'alal falah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Orang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Ta'ala itu semata-mata karena ridha dan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, semata-mata rahmat Allah, maka dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu setelah adzan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ia ucapkan Allahumma rabb hadhihi da' wa tittammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Sebagian riwayat mengatakan ati sayyidana Muhammadanil wasilatal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Jadi ada beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka orang itu berhak untuk mendapatkan syafaatku, doa-doaku yang terbaik, kata beliau, yaumal qiyamah, nanti aku berikan pada hari kiamat, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi siapa saja yang mendawamkan kalimat ini setelah adzan, kata Rasulullah SAW, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah, dan seterusnya, maka inilah yang menjadi sebab nanti Rasul SAW memberikan syafaat bagi umatnya, bagi kita semua, Pak. Rasul mendoakan yang terbaik bagi kita kalau kita mendawamkan kalimat yang mulia ini setiap selesai adzan dikumandangkan. Dalam versi riwayat yang lain itu boleh ditambahkan dengan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Versi riwayat yang lainnya juga mengatakan boleh ditambah dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bersalawat sekali kepada baginda Rasul. Apa kata beliau? Maka dia nanti mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa makna wasilah dan fadilah? Ini ada kalimat di doa ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wasilah dan fadilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada baginda Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat di masa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma hiyal wasilah? Apa itu wasilah wahai baginda Rasul? Kata beliau, hiya a'la darajatin fil jannah. Itulah kedudukan yang paling tertinggi nanti di dalam surganya Allah. Itu namanya wasilah dan fadilah. Namanya apa, Pak? Wasilah dan fadilah. Dan Allah Ta'ala hanya memberikan kepada seseorang saja wasilah dan fadilah ini. Dan aku, kata beliau, mudah-mudahan terpilih oleh Allah Ta'ala mendapatkan wasilah dan fadilah ini. Siapa yang memohonkan untuk aku, kata baginda Rasulullah SAW, aku berikan syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Jadi kita memohonkan untuk baginda Rasulullah SAW, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, maka baginda Rasul akan mendoakan kita, baginda Rasul akan memintakan syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Berarti wasilah dan fadilah ini Allah Ta'ala kasih kedudukan yang paling tertinggi di dalam al-jannahnya, dan Allah Ta'ala hanya berikan kepada seseorang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah, yaitu adalah yang membaca doa setelah adzan dikumandangkan. Maka ini tentu satu amalan yang baik, amalan yang sederhana, tetapi Masya Allah menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jangan lewatkan para jamaah, setiap adzan dikumandangkan untuk kita jawab adzan tersebut, selain mendapatkan kebaikan tentunya, tapi juga mendatangkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ada aktivitas yang mungkin sedang kita jalankan, untuk sejenak kita bisa berhenti sejenak dan kita jawab adzan ketika dikumandangkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemuliaan dengan kita melakukan hal tersebut. Ya. Yang kedua, golongan yang kedua atau orang yang berikutnya yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kemuliaan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang meninggal dunia di kota yang mulia, di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah Al-Munawwarah. Di antara orang yang dimuliakan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, orang yang meninggal dunia wafat di Madinatul Rasul, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Kita bisa pahami para jamaah bahwasanya kota Madinah berarti memiliki keistimewaan tersendiri, Pak, dibandingkan kota-kota pada umumnya di atas muka bumi ini. Setidaknya ada beberapa riwayat dari Rasulullah SAW yang mungkin kita bisa jadikan satu pegangan ya tentang keutamaannya kota Madinah Al-Munawwarah. Pertama adalah dalilnya la tushaddur rahal illa ila thalathi masajid. Seseorang jangan
mengusahakan satu perjalanan itu kecuali ke 3 masjid sabda baginda Rasul. 3 masjid ini tentunya adalah pertama Al-Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua adalah wa masjidi hadza, kata Nabi, dan masjidku ini yang berada di kotaku ini, kota Madinah Al-Munawwarah. Wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Berarti ini punya keistimewaan tersendiri, punya keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun kota Madinahnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, satu ketika baginda Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, dan doa beliau diijabah, Pak. Apa kata beliau? Ya Allah, berikanlah keberkahan kota Madinah ini sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada kota Mekah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kota Madinah ini sebagaimana engkau memberikan keberkahan pada kota Mekah. Namun berikanlah keberkahan kota Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan kota Mekah Al-Mukarramah. Kami ulangi sekali lagi doa baginda Rasulullah SAW yang beliau pernah panjatkan, dan Allah Ta'ala perkenankan untuk menerima doa-doa beliau. Ya Allah, berikanlah keberkahan kota Madinah ini sebagaimana engkau memberkahi kota Mekah yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun berikanlah keberkahan kota Madinah ini 2 kalinya daripada keberkahan kota Mekah. Dan inilah ya yang kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa ketika orang berada di Madinah berbeda suasananya ketika berada di Mekah, Pak? Jadi siapa saja, Pak, yang pernah berkunjung ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Madinah, bisa merasakan perbedaan antara kota Mekah dengan kota Madinah. Bisa dirasakan, Pak. Ini berkat daripada doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahannya Allah Ta'ala limpahkan pada kota Madinah, kemuliaan Allah Ta'ala berikan, ya, yang luas pada kota Madinah. Memang kalau berbicara kebaikan pahala tentu adalah Mekah tidak ada tandingannya, Pak. Betul ya, Pak, ya? Ya, orang yang sholat di Masjidil Haram kebaikannya berapa, Pak? 100.000 kali, Pak. Ya. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Tapi ketika berbicara mengenai tempat, lokasi, keberkahan, Allah Ta'ala memberikan keberkahan kota Madinah sesuai doa Rasulullah SAW 2 kali keberkahan daripada kota Mekah. Makanya di Madinah itu terasa lebih tenang, ya. Ada suasana yang memang membedakan, Pak. Ini sekali lagi kata para ulama, keberkahan daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ada satu riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasbiru ala li'awail Madinah wa shiddataha ahadun min ummati. Barang siapa yang mendapatkan satu kesulitan, satu penderitaan, mungkin sakit dialami di kota Madinah, kata beliau, wa yasbir, dan ia bersabar untuk tetap berada di kota itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, min ummati, daripada umatku, illa kuntulahu syafa'an yaumal qiyamah, melainkan aku nanti akan menjadi syafaat bagi orang tersebut yaumul qiyamah. Jadi kalau ada orang mungkin mengalami sakit di kota Madinah, mengalami penderitaan di kota Madinah, lalu ia bersabar, kata baginda Rasulullah SAW, dan ia meninggal dunia, apalagi kalau meninggal dunia di kota Madinah, apa kata beliau? Illa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan memberikan syafaat bagi yang bersangkutan kelak pada yaumul qiyamah. Ini kan berarti keutamaan apa, Pak? Kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah Al-Munawwarah. Tentu kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, ya, kerabat kita, sahabat-sahabat kita dimudahkan untuk bisa beribadah di 2 tanah suci yang mulia, kota Mekah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Dan juga termasuk yang ketiga, kita mohon juga kepada Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan salat di masjid yang mulia juga, Masjidil Aqsa.
Karena tadi Rasul menyebutkan ada 3 masjid yang kalau bisa kita upayakan untuk bisa berkunjung ke 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan terkait kota Madinah ini, kalau dari segi historisnya, dari segi sirahnya, adalah tujuan hijrahnya Nabi SAW. Dan dari Madinah inilah kemudian nanti tersebar Islam ke seluruh penjuru dunia melalui tangan para sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Dulu Rasul itu punya tempat pendidikan, Pak, di Madinah itu namanya Ahlus Suffah namanya, Pak. Jadi di Masjid Nabawi dulu ada satu bagian yang memang Rasul mengkader para sahabat, Pak. Namanya Ahlus Suffah. Tidak jauh daripada Raudhah itu, Pak. Pas ada di belakang Raudhah sebelah kirinya, Pak. Dulu itu adalah bagian yang disebut dengan Ahlus Suffah, Pak. Ya. Jadi coba nanti kalau kalau kita berkunjung ke kota Madinah dan pas kita memasuki Raudhah, boleh kita tanya kepada petugas yang ada di situ, mohon untuk ditunjukkan di mana dulu tempat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Nah, ya, namanya Pak Ahlus Suffah namanya, Pak. Di antara yang dikader itu di situ di Masjid Nabawi dulu sahabat Rasul ya rata-rata adalah kemudian jadi ulama, Pak. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu termasuk Ahlus Suffah, Pak. Sahabat yang mulia juga adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu juga termasuk bagian daripada Ahlus Suffah. Dikader di Masjid Nabawi, Pak. Dikader pemuda-pemuda di Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW, yang kemudian nanti mereka menjadi ulama-ulama terhebat pada masa yang disebut dengan Asrut Tabi'in, ya. Karena sahabat yang junior ini nanti kemudian bertemu dengan generasi At-Tabi'in, seperti Imam Abu Hanifah misalnya. Imam Abu Hanifah kita kenal adalah generasi Tabi'in yang pertama kali meletakkan ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Dari siapa beliau berguru? Ternyata berguru dari seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang Anas ini di zaman Nabi masih junior, betul, Pak, dan termasuk daripada Ahlus Suffah. Dan Abu Hurairah tentu nama sahabat yang tidak asing, ya, Pak, ya. Kalau kita dengar hadis biasanya sering disebut siapa, Pak? Abu Hurairah. Ya, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, ya, sahabat yang sering disebut namanya itu adalah Abu Hurairah. Ya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nah, ketika dia dulu tinggal di Ahlus Suffah ini, Pak, Rasul pernah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dengan 3 hal, Pak. Dan Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan 3 hal ini sampai meninggal dunia, Pak. Apa 3 amalan itu? Kata beliau SAW, an utir qabla an anam. Melaksanakan salat sunnah witir. Tidak pernah beliau tinggalkan, Pak, sampai wafat. Setelah mendapatkan wasiat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti para ulama mazhab fikih itu berbeda pandangan tentang salat sunnah witir, ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib, tetapi kalau jumhur ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan hukumnya adalah sunnah. Tapi terlepas dari perbedaan pandangan para ulama, ini salat sunnah witir ini salah satu wasiat yang pernah diwasiatkan kepada Ahlus Suffah tadi, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, kata Abu Hurairah, ya aku diwasiatkan oleh baginda Rasul dan tidak aku tinggalkan sampai meninggal dunia, yaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, yang sering kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 pada setiap pertengahan bulan. Kemudian yang ketiga, wa an usalli raq'atayid duha, dan melaksanakan salat duha raq'ataini 2 rakaat. Ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tadi Abu Hurairah termasuk ahli apa namanya, Pak? Ahlus Suffah. Tinggal di Masjid Nabi, dikader oleh Rasulullah SAW di Masjid An-Nabawi. Nah, ini yang tadi kemudian orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang berada di kota Madinah, apalagi kalau meninggal dunia di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang berikutnya, golongan yang didoakan oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, kathratul musallina alal mayyit, orang-orang yang ketika disolatkan dengan jumlah yang banyak. Jadi ada orang-orang yang kemudian ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, disolatkan dengan jumlah jamaah yang begitu banyak. Ini adalah salah satu tanda kemuliaan, Pak, tanda kebaikan, dan tanda insya Allah orang ini mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi SAW bersabda, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina. Kalau seorang mayit lalu disolatkan oleh umatku dari kalangan kaum muslimin, kata beliau, yablughuna mi'atan, mencapai 100 orang, Pak. Ini satu riwayat mengatakan mi'ah, Pak. Nanti ada riwayat yang lain mengatakan arba'in, ya. Arba'in itu berapa, Pak? 40, ya. Ini riwayat yang pertama mengatakan mi'ah, ya. Kalau ada si mayit yang kemudian disolatkan oleh 100 orang, mensolatkannya, kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi, kecuali orang itu akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, berhak untuk mendapatkan doa-doa yang terbaik juga dari baginda Nabi SAW. Di riwayat yang lain, ini juga hadisnya sahih dari Nabi SAW, an Quraib maula ibnu Abbas an Abdullah bin Abbas, dari Quraib maula ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, annahu mata ibnu lahu biqadidin au bi'asfan, ya. Jadi Quraib ini punya anak, dia tinggal di satu wilayah namanya Qadid atau Asfan. Biasanya kalau orang yang berumroh dari Jeddah menuju Madinah akan melewati wilayah ini, Pak, namanya Qadid atau Asfan namanya, Pak. Jadi wilayah yang dulu juga menjadi perjalanan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Asfan. Faqala ya Quraib, unzur majtamalahu minan nas, lihatlah orang-orang berkumpul dari kalangan kaum muslimin. Qala fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'a lahu fa akhbartuhu. Ketika melihat orang pada berkumpul ketika meninggal putranya, maka aku mengabarkan kepada Ibnu Abbas, faqala taqul hum arba'un, berapa jumlah mereka itu yang berkumpul itu? Apa kata Quraib? Hum arba'un, jumlah mereka arba'in. Arba'in itu berapa berarti, Pak? 40. Kalau tadi hadis yang pertama mengatakan berapa? Mi'ah, ya. Qala akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah SAW telah bersabda, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Kalau ada seorang muslim meninggal dunia lalu disalatkan jenazahnya arba'una rajulan. Arba'un berapa tadi, Pak? 40. Mensolatkan dia, mendoakan dia, memohonkan ampunan untuk si mayit tadi, la yusyrikuna billah, yang dimana orang-orang itu tidak melakukan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, illa syafa'ahumullah, melainkan itulah yang menjadi sebab datangnya syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Dan itu juga yang dimohonkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana orang itu bisa disolatkan dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang besar, tentu adalah bagaimana semasa hidupnya. Betul ya, Pak, ya? Kalau semasa hidupnya dia jaga hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik, hablum minallahnya dia baik, hablum minan nas juga dia baik, insyaallah biidnillahi ta'ala orang tergerak untuk mensalatkan orang tersebut. Allah Ta'ala muliakan. Ini yang disebut oleh para ulama, namanya adalah zikrul hasan ba'dal maut. Ada orang yang Masya Allah setelah meninggal dunia dikenang kebaikan-kebaikannya, Pak. Sudah meninggal dunia tetapi dikenang apanya, Pak? Kebaikannya, kemuliaan semasa hidupnya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan apa? Seseorang itu wafat
bagaimana kebiasaan semasa hidupnya. Dan seseorang dibangkitkan juga oleh Allah Ta'ala nanti pada yaumul qiyamah, ketika dibangkitkan dari alam barzakhnya, tergantung bagaimana keadaannya waktu meninggal dunianya. Jadi berarti ada korelasinya Pak, keadaan ketika hidup dengan waktu meninggal dunia dan saat dibangkitkan nanti dari alam barzakh. Artinya Pak, kalau orang itu baik, istiqamah dengan kebaikan sekecil apapun, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi asbab kebaikan dan asbab syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedikit poin dari bahasan kita, yaitu golongan yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sampai pada riwayat yang bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beliau merupakan khadimur Rasul, ya biasa melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul melakukan salat malam atau salat tahajud, ini sahabat selalu menyiapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan baginda Rasul mengatakan, "Ya Rabi'ah, salni syai'an." Wahai Rabi'ah, tolong mintalah sesuatu dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berkhidmat untuk Nabi, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan tawaran, silakan mintalah sesuatu dariku, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, "Ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah." Aku hanya ingin mendampingi Anda nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasul menjawab atau bertanya kembali, "Awa ghaira dzalika ya Rabi'ah?" Apakah engkau memiliki hajat yang lain? Apakah hanya itu hajatmu? Atau engkau memiliki hajat yang lain wahai Rabi'ah? Jadi hajat itu artinya keinginan, ya. Ya ingin diutarakan kepada Rasulullah sallallahu. Kata Rabi'ah, "Huwa dzaka ya Rasulullah." Hanya itu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting aku ingin mendampingi dan bersama Anda nanti dalam al-jannahnya Allah taala. Maka beliau mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau demikian, tolonglah dirimu atas diriku, kata beliau, bi kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan penjelasan mengenai hadis yang mulia ini. Kisah tentang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah mengisyaratkan tentang keutamaan memperbanyak atau menjaga salat-salat sunnah. Artinya adalah selain kita menjaga yang wajib atau menjalankan yang wajib, kita dianjurkan untuk juga menambahnya dengan salat-salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa riwayat, misalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam hadis sahihnya beliau mengatakan, "Man shalla fil yaumi wa lailah 12 rak'atan." Barang siapa yang setiap harinya melaksanakan salat sunnah 12 rakaat. Yang ini kemudian nanti ulama fikih mengkategorikannya sebagai rawatib yang muakkadah, ya, rawatib yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bangun baginya sebuah rumah yang indah dalam syurganya Allah. 12 rakaat itu kata beliau, raka'ataini qoblal fajri, ya, 2 rakaat sebelum fajar, berarti adalah qobliyah subuh. Wa 4 raka'atin qabla dhuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur, ya berarti qabliyah zuhur. Wa raka'ataini ba'da dhuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur, berarti ba'diyah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Oleh para ulama fikih, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini beliau mengkategorikan salat sunnah yang disebut dengan rawatib yang muakkadah. Ada salat sunnah rawatib namun ghairu muakkadah, ya, yaitu seperti misalnya 2 rakaat
atau 4 rakaat sebelum asar, di mana Rasul mengatakan rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati seorang hamba kalau ia senantiasa menjaga atau melakukan 4 rakaat sebelum asar, ya. Kemudian rakaataini qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang ingin, kata Nabi SAW. Lalu yang berikutnya adalah rakaataini qabla al-isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, sehingga nanti ada kaidah di dalam fikih itu mengatakan likulli salatin qabliyah wa laisa kullu salatin ba'diyah, ya. Jadi setiap salat itu ada qabliyahnya, tetapi tidak semua salat memiliki ba'diyah, ya. Nah, sehingga para ulama fikih membaginya ada rawatib yang muakkadah dan ada rawatib yang ghairu muakkadah. Muakkadah artinya Rasul mendawamkannya, merutinkannya. Kalau ghairu muakkadah, Rasul menganjurkannya tetapi beliau tidak merutinkannya, ya. Artinya boleh dilakukan, disunnahkan, tapi juga tidak dilakukan adalah juga karena perkara yang disebut dengan amalan yang sunnah, ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari tema kajian pada malam hari ini terkait golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin nanti sekiranya ada yang ingin sharing dari para jamaah, ada pertanyaan mengenai tema tadi ataupun mungkin di luar tema, kami beri kesempatan sebelum kita melaksanakan salat ba'diyah isya. Fadhal. Silakan ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada terkait yang dengan tema atau di luar tema, Pak Ustaz. Iya, yang baik, pertama, syafaat Rasulullah SAW itu pada saat sebelum seseorang itu diputuskan masuk surga atau masuk neraka gitu ya, Pak Ustaz. Berarti kalau semua diberikan syafaat, berarti umat Nabi Muhammad SAW itu masuk surga semua kalau gitu. Baik, yang pertama. Yang kedua, batasan Masjidil Haram sama dan Masjid Nabawi itu apakah di pagarnya atau di mana itu? Karena banyak juga jamaah yang sholatnya di jalan-jalan itu, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum, makasih Anda atas pertanyaannya. Pertama adalah pertanyaan mengenai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis syafaat itu dijelaskan sangat lengkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadikan kita insyaallah optimisme untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW menceritakan dalam satu hadis itu kan, ada nanti seorang nabi, kata beliau, yang datang cuma bertiga, ada yang berdatang cuma 10, ya. Bahkan ada nabi yang datang cuma sendiri saja, tidak ada pengikutnya, Pak. Beliau berdakwah, nabi ini berdakwah, tapi tidak ada yang beriman, Pak. Kemudian Rasulullah SAW melihat, ya, ada sekelompok golongan manusia yang begitu banyak. Beliau mengatakan, hadhihi ummati ya Rabb, apakah ini umatku wahai Allah Ta'ala? Apa jawab Allah Ta'ala? Hadhihi ummatu Musa alaihi salam. Yang kau lihat ini wahai Rasulullah adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, lihatlah dari ujung sana, dari ufuk sebelah sana sampai ufuk sebelah sana, kata Allah, itulah seluruhnya adalah umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menjadi keistimewaan insyaallah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keselamatan, kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Apalagi dikuatkan dengan hadis tadi, semua nabi punya doa yang istimewa, doa yang diijabah, ya. Kecuali Rasulullah SAW, beliau simpan doa itu, tidak beliau segerakan di dunia. Untuk apa tujuannya? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ini dalil yang pertama, Pak, tentang syafaat yang begitu besar untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada namanya syafa'atul uzma, ya, syafa'atul uzma. Yang ini Allah Ta'ala berikan hanya kepada Rasulullah SAW, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kapan itu terjadi? Di saat nanti di padang mahsyar, ketika manusia sudah tidak sanggup, ya, berada di mahsyar itu, kemudian manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam
ya, agar memohonkan syafaat kepada Allah Ta'ala. Tapi Adam tidak sanggup memintakan apa? Syafaat. Lalu kemudian manusia datang kepada Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam agar dimintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Tapi juga Nabi Nuh tidak siap untuk memintakan syafaat. Sampai datang kepada Nabi Ibrahim juga sama, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian mengatakan, datanglah kalian wahai manusia kepada manusia yang paling terbaik, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian manusia seluruhnya meminta agar dimintakan syafaat kepada Allah Ta'ala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat itu, beliau memuji Allah Ta'ala, mengagungkan Allah. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Irfa ra'sak isfa tu syafa. Wahai kekasihku, kata Allah, engkau minta syafaat, aku berikan syafaat. Dan inilah syafaat yang pertama kali yang diberikan Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, Pak. Itu di padang mahsyarnya, untuk menghadapi situasi yang berat yang sulit itu, Rasul aja memberikan syafaat. Nah, terkait tentang umat Nabi SAW, ini ada hadis juga ini, Pak. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Ada orang-orang yang nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikeluarkan dari api neraka itu oleh Allah, walaupun punya iman misqala dzarratin, ya, walaupun seberat apa, Pak? Zarrah. Pasti akan dikeluarkan dalam api neraka Allah Ta'ala. Kalau mereka misalnya mendapatkan siksaan karena mungkin dosa yang mereka perbuat dan tidak bertaubat kepada Allah, tentu ada perhitungannya. Tetapi kemudian Allah Ta'ala meminta agar mereka dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari api nerakanya. Ini mungkin keadaan yang bisa dialami. Bahkan ada pelaku dosa besar yang kemudian mestinya dia akan dimasukkan dalam api neraka Allah Ta'ala, tapi kemudian mendapatkan syafaat dan tidak dimasukkan dalam api neraka Allah Ta'ala. Dan ini menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya pelaku dosa besar masih berpeluang untuk bisa mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Siapa saja yang di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi dari apa, Pak? Keimanan. Ya tentu sekali lagi manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang apa namanya yang suci, ya, kecuali mungkin para nabi dan rasul, ya. Tetapi kalau manusia pada umumnya ada kesalahan, ada kekhilafan, tetapi rahmat Allah Ta'ala terpampang jelas. Kata Allah Ta'ala di dalam satu hadis sahihnya, apa kalimat di arsy itu, Pak? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Insya Allah kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, ini membangun optimisme sebenarnya umat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hatinya keimanan walaupun seberat dzarrah, pasti Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka. Walaupun mungkin nanti ada proses yang berbeda-beda kan gitu, Pak, ya. Ada masuk surga mungkin tanpa dihisab, ada yang mungkin dihisab dulu oleh Allah, ada mungkin yang mesti dia masuk api neraka dulu, ya, ditimbang amalnya oleh Allah Ta'ala. Tapi yang pasti insya Allah umat Nabi SAW diberikan keselamatan, akan dikeluarkan dari api nerakanya Allah Ta'ala. Wallahu alam bissawab, ya. Baik, kemudian yang kedua, Ustadz, batasan yang disebut dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya. Sebenarnya disebut dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun nanti ada berapa tafsiran para ulama. Apakah yang dimasukkan dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi terbatas pada area bangunan masjidnya saja, atau seluruh tanah haram yang ada di kota Mekah dan ada di kota Madinah, ya. Kalau secara zahir hadisnya adalah yaitu salat di Masjid Haram atau salat di Masjid Nabawi. Namun kalau kita pahami hadis ini kayaknya terlalu sempit, nanti memaknai keutamaan tadi fadilah yang 100.000 kali salat atau 1.000 kali salat, apalagi sekarang dengan jumlah kaum muslimin yang begitu banyak yang datang ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah. Maka para ulama memberikan penjelasan juga adalah pahala 100.000 kali, pahala 1.000 kali itu di antara maknanya kata para ulama, dan ini difatwakan juga oleh para ulama-ulama di Timur Tengah, di Arab Saudi di antaranya, mengatakan pahala 100.000 kali, pahala 1.000 kali berlaku selama orang itu sholat di masjid yang ada di tanah haram kota Mekah dan tanah haram kota Madinah. Dan ini sangat masuk logika, Pak.
Karena kenapa? Kalau sekiranya dibatasin hanya pada pada Masjidil Haramnya saja, Masjid Nabawinya saja, kalau penduduk Mekah semuanya sholat di Masjidil Haram, kita mungkin nggak kebagian tempat, Pak. Kalau seluruh penduduk Madinah sholat di Masjid Nabawi saat ini, Pak, kita mungkin nggak kebagian tempat, Pak. Maka fatwanya para ulama itu adalah yang dimanai dengan hadis itu insya Allah berlaku seluruh masjid yang berada di tanah haram, baik ada tanah haram kota Mekah ataupun tanah haram kota Madinah. Nah kemudian kaitannya sekarang Ustadz, bagaimana ada orang sholat di Masjidil Haram jaraknya dengan masjid mungkin bisa sampai setengah kilo, bahkan bisa sampai 1 kilo, apalagi nanti di bulan Ramadan. Tentu ini karena kondisi ya Pak ya, karena kondisi darurat. Tentu dalam kondisi darurat ada kaidah fikihnya Pak. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya dalam konteks darurat itu sesuatu yang biasanya adalah tidak boleh menjadi hukumnya apa Pak? Boleh. Kan bagusnya kalau sholat itu antara satu saf dengan saf yang lain apa Pak? Nyambung. Itu kan kalau idealnya begitu. Tapi dalam konteks ramenya orang dan jarak juga yang begitu padat ya, jaraknya begitu jauh, maka selama insya Allah didengar bacaannya imam, dia tahu gerakan imam dari awal sampai akhir, tetap sah salatnya. Apalagi nanti di bulan Ramadan kalau orang di Masjidil Haram itu salatnya bisa sampai 1 kilo, 1,5 kilo, bahkan dari Masjidil Haram di wilayah Ajiat, Mispala, ya. Nah, tentu adalah karena darurat, ya. Ya, jadi fikih itu sangat Pak, sangat fleksibel, ya. Kalau kita memungkinkan berada di area sekitar masjid, alhamdulillah. Tapi kalau nggak kebagian tempat ya kita agak jauh sedikit, tidak ada masalah. Insya Allah tetap mendapatkan kebaikan yang sama. Ya, wallahu alam bissawab. Baik, wallahu alam bissawab. Mungkin itu yang kita bisa kaji ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan sehat, barokah ya dan keistiqamahan. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.